Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dahlia Husna. Saya dari kelompok B3 dengan NIM G0024156. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan praktikum anatomi di blok 2.2. Untuk topik yang pertama adalah jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Nah, jadi traktus respiratorius itu sebenarnya dibagi jadi dua, yaitu ada superior dan ada inferior. Nah, untuk superior sendiri dia terdiri dari ada nasus, ada laring, dan ada vari. Yang pertama itu ada nasus. Nah, jadi nasus atau hidung itu adalah bagian paling atas dari sistema respiratorium. Dia terdiri dari ada nasus externus, ada cavum nasi, dan juga ada beberapa sinus paranasalis. Nah, selanjutnya ini ada os atau tulang dan juga cartilago atau tulang rawan. Yang jadi di nasus externus itu dia punya 3 os, ada os nasal, ada os maxilla, dan ada os frontal. Dan untuk cartilagonya sendiri dia ada processus lateralis, cartilago septinasi, ada alaris mayor, ada alaris minor, dan juga cartilago septinasi. Nah, jadi fungsi dari cartilago sendiri itu untuk mempertahankan cavum nasi biar dia tetap terbuka. Nah, untuk apertura dari cavum nasi sendiri itu ada nares atau apertura nasalis anterior, itu dia berada di depan atau yang di lubang sini atau pintunya depan. Sedangkan untuk yang coana atau apertura nasalis posterior dia berada pada belakang. Jadi lubang yang paling belakang. Dan untuk regionya sendiri dibagi jadi 3 regio, ada vestibulum nasi, ada regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Nah, untuk untuk nares sendiri atau apertura nasalis anterior dia menghubungkan cavum nasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan luar, sedangkan yang coana tadi untuk membuka ke dalam nasofaring. Selanjutnya untuk septum nasi. Nah, jadi septum nasi itu ada berapa, atau septum nasi itu dinding yang dia tuh di medial, dia tuh memisahkan cavum nasi dextra dan sinistra. Nah, untuk septum nasi sendiri tuh ada cartilago septinasi, ada vomer, terus ada lamina perpendicularis, os ethmoidal, terus ada spina nasalis, os frontal, ada os nasal, ada crista nasalis, os maxilla, dan os palatina. Nah, untuk dinding lateral cavum nasi itu ada 3 lengkungan tulang yang punya yaitu tulangnya bertingkat atau concha. Nah, itu ada 3, yakni yang pertama ada concha nasalis superior, ada concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Nah, concha nasalis itu dia membagi cavum nasi jadi ada 4 saluran. Udah ada processus sphenoethmoidalis, ada meatus nasi media, meatus nasi superior, dan inferior. Nah, di 4 saluran itu tuh dia jadi muara dari saluran-saluran dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, untuk muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding cavum nasi itu ada recessus sphenoethmoidal, itu ada muara dari sinus sphenoidalis, terus ada meatus nasi superior, di situ adalah muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian untuk meatus nasi media ada bangunan bula ethmoidalis, ada hiatus semilunaris, ada infundibulum ethmoidal, dan processus uncinatus. Selanjutnya ada meatus nasi inferior, dia ada muara dari ductus nasocrimalis. Nah, jadi di ductus nasocrimalis ini dia mengalirkan air mata ya dari saccus conjunctivalis oculi. Nah, selanjutnya untuk sinus paranasalis sendiri itu ada 4. Yang pertama ada sinus maxillaris, ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidal, dan sinus sphenoidalis.
Yang sinus ethmoidal itu dia cellulae ethmoidalis anterior et posterior. Nah, jadi di paranasalis itu ada fungsinya. Nah, fungsi dari sinus sendiri itu ada apa aja sih? Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu dia untuk mengurangi berat relatif tengkorak, kemudian untuk meningkatkan resonansi suara, dapat juga sebagai penyangga terhadap trauma wajah, untuk melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, dan untuk melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi. Nah, selanjutnya ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius itu yang dia serabut yang kecil itu, dia tersusun oleh akson-akson reseptor olfaktorium dari epithelial olfaktorium pada puncak kavum nasi atau regio dari olfaktoria. Nah, dia berkas-berkas akson itu jalan ke superior, dia melalui lubang-lubang atau foramina pada lamina criprosa os ethmoidal untuk bersinapsis dengan neuron-neuron dalam bulbus olfactorius. Gitu. Nah, selanjutnya ada faring. Nah, faring dia tuh saluran fibromuskuler sepanjang 12 sampai 14 cm. Dia tuh menghubungkan kavum nasi dan kavum oris. Nah, faring tuh membentang mulai dari basis krani hingga ke cartilago coracoidea. Kemudian dia berlanjut hingga esofagus. Nah, dari faring tuh dibagi jadi 3, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, nasofaring itu dia tuh terletak di posterior nasus dan superior dari platinum wall, setinggi vertebra cervical 1 sampai 2. Kemudian yang orofaring dia terletak di posterior kavum oris, dia setinggi vertebra cervical 2 sampai 3. Kalau yang laryngofaring dia terletak di posterior laring, dia setinggi vertebra cervical 3 sampai 5. Nah, yang pertama tuh tadi untuk nasofaring sendiri, dia tuh berfungsi untuk respirasi. Di situ ada coana, ada opte, ada tonsilla pharyngea, kemudian ada torus tubarius, ada torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Sedangkan untuk yang orofaring yang di tengah, dia berfungsi sebagai proses pencernaan. Jadi di situ ada isthmus faucium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, dan lainnya. Kemudian untuk laryngofaring dia ada fossa piriformis dan aditus laryngis. Jadi fossa piriformis itu dia berfungsi untuk menyaring atau menampung benda tajam yang tertelan. Nah, kalau misal benda tumpul dia tertampungnya di vallecula epiglottica. Nah, vallecula epiglottica tuh ada pada orofaring. Selanjutnya ada laring. Nah, di laring itu dia adalah saluran nafas atau sphincter dan organ fonasi. Dia membentang dari lingua sampai trachea. Nah, untuk skelotopisnya dia setinggi vertebra cervical 3 hingga vertebra cervical 6. Nah, di laring itu ada apa aja? Ada skeleton laringis, ada jaringan lunak laring, ada cavitas laringis, dan musculi laringis. Nah, untuk kartilago dari laringis itu ada kartilago thyroidea, cricoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, cuneiforme, dan triticea. Sedangkan untuk yang cavitas laringis itu dia ada bangunan penting, ya ada plica vestibularis, ada plica vocalis, ada rima vestibuli, rima glottidis, dan ventriculus laringis. Nah, ini gambar-gambar laring dari anterior, kemudian ini dari anterior juga, tapi ada thyroidea, itu ada bangunan-bangunan penting. Kalau ini dari belakang miring. Nah, di ruang utama laring tuh ada ruang supraglottis, kemudian ada ruang transglottis, dan ada ruang subglottis juga. Nah, untuk jaringan-jaringan lunak sendiri dari laring itu ada ligamenta et membrana extrinsic dan ada juga ligamenta et membrana intrinsic. Nah, untuk extrinsic itu ada membrana thyroidea, ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal, membrana. Untuk yang intrinsik ada membrana quadringularis, ada membrana cricoidea, dan conus elasticus.
Selanjutnya untuk laporan kedua yaitu dari core. Jelaskan anatomi dari core. Jadi di anatomi core tuh dia ada terletak ya, letaknya, terus ada batas-batasnya. Nah, jadi core itu dia terletak di cavitas thoracis atau mediastinum medius, mediastinum yang tengah. Dia dieratkan pada cavitas thoracis dengan corpus terni oleh ligamentum sternopericardiaca. Nah, dengan processus xiphoideus, ligamentum xiphopericardiosa, terus dengan diafragma itu oleh ligamentum pericardiofrenica. Kalau yang dengan vertebrae dia dengan ligamentum vertebrae pericardiaca. Nah, untuk batas jantung, batas-batasnya sendiri itu untuk kanan atas dia di SIC2 linea parasternalis dextra. Untuk yang kiri atas itu SIC2 linea parasternalis sinistra. Untuk kanan bawah dia di SIC4 linea parasternalis dextra, dan untuk kiri bawah dia di SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, di core itu ada apa aja sih? Dia jadi di sana ada apex, itu basis dan 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis di anterior, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya dia mengarah ke panggul kiri. Nah, untuk basis cordis itu dia terdiri dari atrium dextrum, kemudian menghadap ke belakang dan ke arah craniolateral dextra, sedangkan untuk apex cordisnya dia mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, selanjutnya kiri. Nah, untuk ruangan-ruangan di jantung sendiri ada 4, itu ada atrium dextra, atrium sinistra, ventriculus dextra, ventriculus sinistra. Nah, auricula jantung itu dia tuh struktur pelengkap atrium yang menonjol. Dia tuh merupakan sisa atrium kanan janin. Nah, auricula itu dia dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan cara meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Nah, di permukaan di luar dari jantung juga dia banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya tuh ada sulcus coronarius sebagai tempat lewatnya arteri koronaria, terus ada sulcus interventricularis anterior sebagai tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Selanjutnya tuh ada skeleton cordis ya. Skeleton cordis itu dia berfungsi buat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka dari core. Nah, dia tempat pelekatan kuspis juga atau katup-katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis ini dia terdiri ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventricular, dan interanterial dan arterioventricularis. Nah, di skeleton cordis itu juga dia berfungsi buat isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle dia terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Nah, fasciculus AV atau bundle of His yang dia tuh melalui annulus fibrosus itu tuh satu-satunya koneksi antara myocardium atrium dan myocardium ventricle. Nah, untuk annulus fibrosus sendiri dia tuh ada 4 cincin fibrosa dia mengelilingi 2 ostium anterioventricularis, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Sedangkan untuk trigonum fibrosum dia tuh daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Nah, trigonum fibrosum itu ada 2, ada yang dextrum dan sinistrum. Nah, untuk di dextrum itu dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventricularis dextra. Sedangkan untuk yang sinistrum dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anteroventricular sinistra. Nah, di jantung juga ada katup-katup ya tadi. Nah, di jantung juga dia ada atrium dexter,
Di dalamnya itu ada yang bagian halus, dia ada sinus venarum cavarum. Ada sinus venarum cavarum, dia halus. Dan yang kasar itu namanya musculus pectinati auricula dextra. Nah, bagian halus sama kasar itu dia dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis. Itu yang di dalam, sedangkan yang di luar dia dipisahkan oleh sulcus terminalis. Nah, untuk selanjutnya ada septum juga, septum interatrial. Dia tuh untuk memisahkan atrium kanan dan kiri. Nah, saat fetus pada sekat ini tuh ada sebuah lubang, ada foramen oval. Nah, pada orang dewasa dia akan obliterasi menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, valvula foraminis ovalis dia menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Nah, kemudian untuk atrium dexternya dia tuh dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricular dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspid. Nah, untuk ventriculus dexter dia terdiri dari ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carne. Nah, ada 3 jenis nih trabecula carne, ada papillaris dan ada septo marginalis. Kemudian ada rigi biasa yang nonjol di bagian dalam. Nah, untuk papillaris sendiri dia melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dia dihubungkan melalui chorda tendinea atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspid. Sedangkan untuk trabecula septum marginalis atau moderator band, dia tuh menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior, hanya terdapat di ventrikel kanan. Sedangkan untuk rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Selanjutnya ada atrium sinister. Nah, dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa vasalis dan valvular forimis oval. Nah, dia dimurai oleh 2 buah vena, yaitu ada vena pulmonalis dextra. Nah, terus ada 1 buah vena pulmonalis sinistra superior dan 1 vena pulmonalis sinistra inferior. Ada ventriculus sinister, dia bentuk dari apex cordis, dia miokardnya tuh lebih tebal dibanding dengan lain. Kemudian untuk ostium aortanya dia menghubungkan dengan aorta. Selanjutnya ada katup jantung. Nah, katup jantung tuh ada 4 ya tadi. Ada katup anterioventricularis, itu katupnya di antara atrium dan ventrikel. Kemudian ada katup semilunaris, itu di antara ventrikel dan arteri besar. Nah, yang di 2 katup atrioventricularis itu ada 2, yaitu valva tricuspid dan valva mitralis. Nah, sedangkan yang di semilunaris itu ada 2 juga, ada pulmonalis dan aorticus. Nah, jadi ada juga valva cordis. Valva itu keseluruhan katup ya. Fungsi katup jantung tuh buat apa sih sebenarnya? Buat mencegah regurgitasi atau buat mencegah aliran darah balik. Selanjutnya itu ada jelaskan anatomi dari tractus respiratorius inferior. Oke, yang pertama di tractus respiratorius inferior itu dia mulai dari trakea, selanjutnya ke bronkus, selanjutnya ke pleura dan ke pulmo atau paru-paru. Yang pertama itu ada trakea. Nah, jadi trakea dia tuh letak skeletonnya dia terdiri skeletopisnya tertinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracical 4 atau 5. Tergantung masing-masing. Untuk pembagian sendiri itu ada 2, ada trakea pars cervicalis dan pars thoracalis. Nah, di situ dia punya penyusunnya. Yang pertama tuh ada cartilago trachealis, ada ligamentum annular trachealis dan musculus trachealis. Dan juga dia ada jarak pengikat elastis. Oke, selanjutnya nah, untuk di trakea sendiri dia punya bangunan penting ya.
ada bifurcardiotrakea atau dia tuh percabangan trakea, jadi bronchus primarius dextra et sinistra setinggi vertebra 4 atau 5. Jadi di bifurcardiotrakea yang itu berada di tengah gitu sebelum gini. Dan juga ada carina atau dia tuh penonjolan pada bifurcardiotrakea. Dia sebagai berfungsi untuk reseptor batuk atau reseptor iritan. Nah, untuk trakea sendiri dia divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior, dan untuk drainase venanya dia dari vena laryngeal inferior ke plexus thyroideus dan ke vena laryngeal inferior. Selanjutnya untuk inervasinya dia diinervasi untuk parasimpatis oleh truncus sympathicus, sedangkan untuk parasimpatisnya dari nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Selanjutnya ada bronchus. Jadi bronchus itu merupakan cabang ya, percabangan yang dua gitu. Bronchus. Nah, jadi bronchus tuh ada yang namanya zona konduksi dan zona respirasi. Nah, zona konduksi dia tuh berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan menghantarkan udara ke pulmonalis. Dia tuh ada hidung, faring, laring, trakea, kemudian ada bronchus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Sedangkan di respiratorius dia tuh fungsinya buat pertukaran gas antara udara dan darah. Dia tuh ada bronchiolus respiratorius, ada ductus alveolaris, dan saccus alveolaris dan alveoli. Nah, yang pertama adalah bronchus primarius. Jadi dia dimulai dari bifurcardiotrakea sampai ke hilum pulmonalis. Dia tuh ada dua sepasang ya, kanan dan kiri, yaitu bronchus primarius dexter et sinister. Nah, perbedaan dari sinister dan dexter tuh apa sih? Bronchus sinister dan dexter, yang dexter itu dia lebih pendek ya, sedangkan untuk yang sinister dia lebih panjang, 5-7 cm. Nah, sedangkan untuk di dexter juga dia lebih lebar, diameternya itu lebih besar. Sedangkan untuk yang di sinister dia lebih sempit, atau diameternya dia lebih kecil. Nah, di dexter juga dia tuh lebih tegak ya, lebih vertikal posisinya. Dia tuh bentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Sedangkan untuk yang di sinister dia tuh lebih horizontal atau lebih datar. Dia membentuk sudut 45 derajat sama linea mediana. Selanjutnya dari bronchus primarius lanjut ke bronchus secundus atau percabangan dari bronchus primatorius tadi. Nah, perbedaan dari dexter dan sinister tuh apa aja sih? Yang pertama tuh jumlahnya ya, jumlah dari bronchus secundus dexter tuh ada 3, sedangkan yang secundus sinister tuh ada 2. Itu tuh menyesuaikan dari jumlah lobus pulmo di dexter dan sinister. Kalau di lobus pulmo kan dexter kan ada 3, sedangkan untuk yang sinister tuh ada 2. Tuh, jadi bronchus secundusnya juga mengikuti. Sedangkan untuk letak skletopisnya yang di dexter dia masuk ke hilum pulmonis setinggi VT5, sedangkan yang sinister dia setinggi VT6. Selanjutnya ada bronchus tertius. Nah, jumlah bronchus tertius itu tergantung sama jumlah segmen parunya. Untuk yang di kiri dia ada 10 bronki, dan di kiri itu 8-9, dan di kanan dia ada 10 bronki. Nah, bronchus tertius itu akan bercabang menjadi bronchiolus yang nggak punya kartilago ya, itu ada bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratorius. Nah, tiap bronchiolus ini dia akan mencabang jadi 4-5 bronchiolus terminalis tadi, yang dia akhir dari sistem konduksi. Nah, lanjut ke bronchiolus respiratorius. Nah, dia tuh udah jadi sistem respirasi, dia cabang jadi terminalis jadi ke respiratorius, tempat pertukaran O2 dan CO2 yang pertama terjadi. Terus ada ductus alveolaris, ada sacculus alveolaris, dan ada alveolus gitu. Selanjutnya ada pulmo. Tractus, nah ini pulmonalis. Di pulmonalis itu ada basis, apex, dia tuh ada 2 fasias dan 3 margo. Nah, jadi basis pulmonalis dia tuh berada di atas diafragma. Nah, untuk apex pulmonalis sendiri dia terletak di atas coste 1 dan masuk ke dasar leher.
Nah, untuk fasiasnya tadi ada dua. Yang pertama ada fasias costalis, dia tuh menghadap ke coste, dan spatium intercostalis leading cavum thorax. Bentar, saya izin mengecas terlebih dahulu. Nah, kemudian fasias yang selanjutnya itu ada fasias mediastinalis, dia berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Nah, dia tuh terdapat hilum pulmonis yang dia merupakan tempat keluarnya keluar masuknya banyak struktur. Nah, yang pertama tuh ada pulmo dexter atau yang di kanan ya, dia punya 3 lobus. Itu ada lobus superius, dia di SIC2, ada medius di SIC4, dan ada inferior di SIC6. Nah, terus dia juga punya 10 segmen dari tertius bronchi tadi. Kemudian di situ juga ada fissura obliqu pulmonis dextra dan fissura horizontalis pulmo dextra, atau sebagai pemisah fissura itu pemisah dari lobus-lobus tadi. Nah, selanjutnya nih di sini ada ligamentum juga. Ada ligamentum pulmonalis, dia untuk menstabilkan posisi lobus inferior, dan dia mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis saat bernafas. Selanjutnya ke pulmo sinister atau yang ke kiri, dia ada 2 lobus, yaitu ada di SIC2 dan SIC6. Nah, dia tuh punya 8-9 segmen dari bronchus tertius. Nah, dia tuh ada 1 fissura saja karena dia punya 2 lobus, jadi pemisahnya 1. Itu ada fissura obliqu pulmonis sinistra. Nah, dia juga ada lingula pulmonis. Di situ juga ada ligamentum pulmonalis juga. Nah, selanjutnya itu ada radix and hilum pulmonis, yaitu kumpulan radix pulmonis itu ada kumpulan struktur yang dia melekatkan pulmo ke struktur-struktur mediastinum. Nah, radix itu dia ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang dia berrefleksi menjadi pleura visceralis. Nah, selanjutnya ada hilum pulmonis, dia tuh daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronchus, artery vena pulmonalis, fossa lymphatica, dan nervus. Nah, untuk pulmonalis sendiri ini dia divaskularisasi untuk fungsionalnya fungsional oleh arteri vena pulmonalis, untuk vaskularisasi nutritifnya oleh arteri vena bronchialis. Sedangkan untuk drainase limfanya dia menuju ke nodus limfa tracheobronchialis dan diinervasi oleh plexus pulmonalis. Selanjutnya ada pleura. Selanjutnya ada pleura. Nah, jadi pleura tuh ada 3 lapisan ya. Ada pleura parietalis, ada pleura visceralis, dan ada cavum pleura. Jadi pleura parietalis adalah dia tuh bagian yang paling luar ya, paling seberang. Sedangkan untuk yang visceralis itu tuh yang dia terkena oleh dari itunya ya, dari pulmonya. Untuk ruangan di antara 2 tadi itu ada namanya cavum pleura. Nah, untuk pleura parietalis sendiri dia tuh berdasarkan untuk topografinya ada dibagi jadi 4 ya. Ada pleura parietalis pars costalis, dia tuh menutupi permukaan dalam dinding toraks. Nah, kemudian ada pleura parietalis pars mediastinalis, dia menutupi mediastinum. Kemudian ada pleura parietalis pars diaphragmatica, dia berbatasan sama frame, dia membentuk fascia frenicopluralis. Kemudian yang terakhir ada pleura cervicalis, dia melapisi apex pulmonis sebagai kubah atau cupula pleura di atas coste 1. Kemudian ada juga potential space, itu ada recessus costomediastinalis, dia tuh ada di tempat pleura parietalis pars costalis yang bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Kemudian ada recessus costodiaphragmaticus, dia dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica. Dia tuh berisi cairan ketika berdiri. Nah, memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Nah, untuk pleura sendiri dia divaskularisasi yang di parietalis, dia divaskularisasi
ada arteri pericardiofrenica, ada arteri venica superior, ada arteri musculofrenica, kemudian ada arteri intercostalis. Untuk di pleura visceralis dia arteri brachialis, cabang dari aorta descendens pars thoracis. Nah, untuk venanya sendiri di pleura parietalis dia tuh vena bersatu sama vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan. Kemudian untuk di pleura visceralis dia bermuara ke vena pulmonalis. Baik, sekian pemaparan laporan praktikum anatomi blok 2.2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.